Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Guru Daring akan membahas tentang pembahasan soal pedagogik untuk UP PPG tahun 2024. Baik, kita langsung saja menuju ke soalnya ya. Teori ini menekankan sebuah perilaku, lingkungan, dan faktor kognitif sebagai faktor dalam perkembangan individu. Secara umum, teori ini mengatakan bahwa manusia bukanlah seperti robot yang tidak memiliki pikiran dan menurut saja sesuai dengan kehendak dan perintah pembuatnya. Namun manusia mempunyai otak yang dapat berpikir, menalar, menilai, ataupun membandingkan sesuatu sehingga dapat memilih arah bagi dirinya. Perilaku seseorang itu merupakan hasil dari sebuah mengamati perilaku dari orang lain. Dengan kata lain, secara kognitif perilaku individu tersebut mengadopsi atau berimitasi. Teori belajar ini yang dimaksud yaitu adalah A. Teori ekologi, B. Teori etologi, C. Teori perilaku, D. Teori belajar sosial, dan E. Teori kognitif. Untuk membahas soal seperti ini, sebenarnya ini adalah sebuah soal yang menurut saya itu adalah sebuah hal yang mudah. Tetapi jika kita mengetahui arti dari teori-teori yang berada di pilihan ganda tersebut, tetapi jika kita tidak mengetahui, maka otomatis kita pasti tidak akan bisa mengerjakan soal-soal seperti ini. Sebelum kita membahas soal seperti ini, kita harus tahu dulu nama-nama teori. Nama-nama teori ini ya, ada teori ekologi, etologi, teori perilaku, teori belajar sosial, dan teori kognitif. Kita bahas ya, bahwa yang namanya teori ekologi itu itu adalah sebuah hubungan timbal balik. Kita singkat saja dengan TB ya, timbal balik. Ini adalah teorinya. Kalau teori etologi itu adalah berkaitan dengan perilaku hewan. Perilaku hewan kita singkat PH. Etologi itu adalah perilaku hewan. Untuk teori perilaku yang C itu adalah sesuai dengan katanya ya, perilaku yaitu tentang tingkah laku, kita singkat TL. Belajar sosial ini adalah teori mengenai sebuah lingkungan, perilaku juga bisa ya. Perilaku juga bisa terhadap perkembangan individu. Kalau teori kognitif yaitu adalah teori tentang pemahaman, kita singkat dengan huruf P, pemahaman. Teori ekologi yaitu adalah timbal balik, sedangkan di sini yang ditekankan ya di soal ini yaitu adalah menekankan sebuah perilaku, berarti ini jawaban yang kurang tepat ya. Kalau teori etologi perilaku hewan, ini juga kurang tepat ya. Teori perilaku ini sesuai dengan tingkah laku, padahal di sini bukan hanya tingkah laku tapi hanya dapat berpikir, menalar, menilai, dan membandingkan sesuatu. Ini juga kurang tepat. Teori belajar sosial. Belajar sosial ini menekan sebuah belajar itu kan lebih kompleks ya. Ada perilaku juga ya, perilaku terhadap lingkungan dan pemahaman sebagai faktor kunci. Sebagai faktor kunci di sini. Ada ya, berpikir, bernalar, menilai, ataupun membandingkan sesuatu sehingga dapat memilih bagi dirinya. Ini bisa ya. Teori kognitif itu adalah sebuah pemahaman, sedangkan di sini tidak hanya pemahaman tapi juga ada perilakunya, ada perilaku di sini. Berarti ini juga kurang tepat. Berarti isinya apa? Yaitu pilihan D.
Nah, untuk teori belajar sosial ini ada sebuah teori ya, sebuah teori belajar sosial dari Albert Bandura. Nah, Albert Bandura ya. Teori belajar sosial yang dikenalkan oleh Albert Bandura yaitu menekankan pada sebuah komponen kognitif. Nah, kognitif ini adalah sebuah pemahaman biasanya berisi tentang sebuah pikiran, pemahaman serta evaluasi. Menurut Albert Bandura, teori belajar sosial sering disebut sebagai jembatan antara teori behavioristik dan kognitivistik. Nah, kalau teori behavioristik ini biasanya sesuai dengan kebiasaan kita, ya, sesuai dengan kebiasaan kita, dan kognitivistik yaitu adalah sesuai dengan pemahaman ya. Karena meliputi sebuah perhatian, memori, dan motivasi. Ini saya garis bawahi ya, bahwa yang namanya teori belajar sosial itu adalah jembatan antara, atau bisa disebut dengan gabungan dari teori behavioristik dan kognitivistik, karena meliputi sebuah perhatian, memori, dan motivasi. Itu dari pendapat dari Albert Bandura. Teori belajar sosial juga menjelaskan bahwa sebuah perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Nah, ini saya garis bawahi ya. Kebanyakan perilaku manusia itu dipelajari secara observasional melalui pemodelannya, itu dari mengamati orang lain. Kemudian hasilnya berfungsi sebagai panduan untuk bertindak. Nah, itu adalah teori belajar yang dikenalkan oleh Albert Bandura. Kita menuju soal yang berikutnya. Dalam sebuah proses pembelajaran, seorang guru akan melaksanakan sebuah pembelajaran dengan menerapkan teori pembelajaran kognitivisme. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah A. Mengidentifikasi topik-topik pelajaran yang memungkinkan akan melibatkan siswa untuk dapat belajar secara aktif. B. Menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara induktif dari contoh-contoh ke generalisasi. C. Menjelaskan materi menjadi kategori dalam bentuk kecil seperti topik dan subtopik bahasa. D. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbagi pengalaman terkait materi. E. Penyajian materi pembelajaran disusun dengan pola atau logika sederhana dan kompleks. Nah, jika kita membahas soal-soal seperti ini ya, kita harus mengetahui dulu apa itu kognitivisme, apa itu behaviorisme, dan lain sebagainya. Apalagi yang ditanya yaitu adalah tentang kognitivisme. Nah, kita bahas dulu ya, bahwa yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah humanisme. Yang namanya humanisme yaitu adalah mengidentifikasi topik-topik pelajaran yang memungkinkan akan melibatkan siswa untuk dapat belajar secara aktif. Yang kedua yaitu adalah peserta didik diberi kebebasan untuk bergerak di ruang kelas, bebas menyampaikan pendapat mereka, tidak dilarang berbicara yang berkaitan dengan materi pembelajaran, dan tidak ada pengelompokan atas dasar tingkat kecerdasan. Yang ketiga yaitu adalah guru menghargai kreativitas mendorong prestasi dan memberikan kebebasan belajar pada peserta didik. Ini adalah humanisme, yang teori humanisme. Sedangkan yang selanjutnya yaitu adalah teori konstruktivisme, yaitu adalah yang pertama menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif dari contoh-contoh ke mengeneralisasi. Yang kedua yaitu adalah mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari oleh siswa. Yang ketiga, murid diberikan waktu atau kesempatan untuk menceritakan pengalamannya agar menjadi murid yang lebih kreatif dan imajinatif. Ini adalah dari teori konstruktivisme. Selanjutnya yaitu adalah teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini yang pertama menjelaskan materi menjadi kategori dalam bentuk kecil seperti topik, poin, bahasan, dan subpoin. Yang kedua yaitu adalah melepaskan rangsangan atau stimulus kepada siswa. Ini adalah teori dari behaviorisme.
Terus yang selanjutnya ada teori kognitivisme, yaitu adalah sebuah penyajian materi pembelajaran yang disusun dengan pola atau logika sederhana menuju ke yang kompleks. Yang kedua, memberikan pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik. Dan yang ketiga, yaitu adalah proses belajar mengajar harus secara kontekstual dan memiliki makna. Ini adalah teori dari kognitivisme. Nah, kita kembali ke soalnya ya, bahwa dalam sebuah proses pembelajaran, nah ini ada sebuah proses pembelajaran ini ya, ada proses pembelajaran, seorang guru harus melaksanakan pembelajaran. Nah, berarti ini kita harus tahu guru ini melakukan sebuah proses pembelajaran ini menggunakan teori apa. Nah, padahal di sini sudah diketahui ya teori yang digunakan yaitu adalah sebuah teori kognitivisme. Nah, kita khususkan dulu yang diterapkan dalam teori pelajaran oleh Bapak guru atau Ibu guru ini adalah teori kognitivisme. Nah, kita bahas. Kalau langkah A mengidentifikasi topik-topik pelajaran yang memungkinkan akan melibatkan siswa untuk dapat belajar secara aktif, apakah ini teori kognitivisme? Tidak ya. Bahwa yang pilihan A itu adalah teori humanisme. Nah, teori humanisme ya. Saya singkat H. Yang kedua, menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara induktif ke generalisasi. Nah, ini adalah konstruktivisme, teori dari konstruktivisme. Menjelaskan materi menjadi kategori dalam bentuk kecil seperti topik dan subtopik. Nah, ini behaviorisme. Behaviorisme. Memberikan kesempatan kepada peserta didik. Nah, ini konstruk juga ini ya, konstruk. Penyajian materi pembelajaran disusun dari logika sederhana ke kompleks. Nah, ini baru kognitivisme. 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 Berarti pilihan yang tepat yang mana? Tentu pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang E. Nah, kita menuju soal yang selanjutnya. Dalam rangka penelitian tindakan kelas. Nah, kita garis bawahi dulu ya. Penelitian tindakan kelas atau PTK. Guru membelajarkan sebuah peserta didik dengan menerapkan model cooperative learning. Nah, guru membelajarkan seorang peserta didik dengan menerapkan model cooperative learning. Berdasarkan model tersebut, permasalahan peserta didik yang dapat diselesaikan adalah A. Minat belajar siswa yang rendah. B. Motivasi belajar siswa yang kurang. C. Miskonsepsi pada materi. D. Kemampuan berpikir kritis. Atau E. Kerjasama antar teman. Nah, pilihan ini adalah pilihan yang baik semua ya. Pilihan yang baik jika kita menganalisis secara keilmuannya, maka ini bisa dikatakan benar semua karena pembelajaran itu harus mengacu pada minat, motivasi, dan tidak boleh miskonsepsi pada materi sehingga siswa peserta didik dapat berpikir kritis dengan kerjasama antar teman. Nah, ini bila digabung ini seperti itu, tapi kita fokusnya bukan di soal itu ya, bukan hal yang seperti itu. Kita fokusnya pada apa? Kita fokusnya yaitu adalah pada model cooperative learning. Nah, jika kita paham, jika kita sudah mengetahui tentang model cooperative learning, maka kita akan bisa memilih pilihan yang sesuai dengan model cooperative learning. Apakah model cooperative learning itu sesuai yang harus yang dapat diselesaikan itu adalah minat, motivasi, miskonsepsi, atau berpikir kritis, apakah malah kerjasama antar teman. Nah, di antara pilihan A, B, C, D, E, dan E ini yaitu adalah pilihan yang tepat, yaitu adalah pilihan E. Nah, kenapa? Karena yang namanya model cooperative learning ini yaitu adalah model yang
tujuannya yaitu adalah tujuan untuk dapat belajar secara kelompok, dan kelompok itu identik dengan yang namanya kerjasama atau diskusi, seperti itu. Kita menuju soal yang selanjutnya. Pak Iwan melakukan kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen atau penelitian secara mandiri untuk mendapatkan sebuah pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Dari ilustrasi di atas tergambar jelas jika Pak Iwan sedang menerapkan model pembelajaran A. Discovery learning, B. Problem based learning, C. Cooperative learning, D. Inquiry learning, atau E. Project based learning. Nah, jika kita mendapatkan misalkan contoh soal seperti ini ya, jika kita mendapatkan soal seperti ini, maka kita harus tahu dulu apa model-model yang sesuai dengan pilihan ini. Kalau kita tidak mengetahui tentang model-model pembelajaran sesuai pilihan ini, otomatis tidak akan bisa menjawab soal-soal seperti ini ya. Kita harus tahu dulu, kita harus mengetahui dulu apa itu discovery learning, PBL, cooperative learning, inquiry learning, dan PJBL atau project based learning. Nah, kita bahas satu-satu ya, bahwa yang namanya inquiry learning, dari inquiry learning dulu ya, yaitu adalah memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan sebuah pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen atau penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam bentuk atau dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Ini adalah inquiry learning. Sintaknya yaitu adalah dari orientasi, terus merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, terus mengumpulkan data, terus menguji hipotesis, dan diakhiri dengan simpulan atau mengeneralisasi. Ini adalah dari inquiry learning. Sedangkan dari discovery learning yaitu adalah sebuah model pembelajaran penyingkapan atau sebuah penemuan ya, discovery learning. Nah, discovery learning ini yaitu adalah sebuah model pembelajaran yang memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu simpulan. Discovery learning ini terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery learning ini dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Nah, sintaknya dari discovery ini pertama yaitu adalah kita memberi rangsangan atau menstimulasi, identifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data, memverifikasi data, dan mengeneralisasi atau membuat simpulan pada data. Ini adalah model pembelajaran discovery learning. Selanjutnya yaitu adalah problem based learning atau PBL. Nah, sesuai dengan namanya ya, problem based learning yaitu adalah sebuah model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam selalu berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Proses dari alur bagaimana peserta didik belajar ini tergantung dari seberapa kompleks permasalahan yang dihadapinya. Ini adalah problem based learning atau model pembelajaran PBL. Sintaknya dari model pembelajaran problem based learning ini, yang pertama jelas ya bahwa orientasi masalah, karena kita melakukan model ini harus ada masalah ya. Terus kita mengorganisasikan peserta didik, memberi bimbingan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Selanjutnya mengevaluasi dan menganalisis pemecahan sebuah masalah. Ini adalah sintak dari model pembelajaran problem based learning.
Selanjutnya yaitu adalah model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, adalah sebuah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitik beratkan proses pembelajaran atau proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya peserta didik ini diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Itulah mengapa kesuksesan pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan peserta didik. Sintak dari model ini, maaf ya, ini maksudnya project based learning ini ya, yaitu adalah pertanyaan mendasar, menyusun desain perencanaan proyek, membuat jadwal, memonitor keaktifan peserta didik, menguji hasil kinerja peserta didik, dan mengevaluasi pengalaman. Ini adalah model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Nah, kita kembali ke soal ya, bahwa ada guru yang namanya Pak Iwan melakukan kegiatan yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan. Nah, ini mengajukan pertanyaan, terus melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen atau penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Nah, ini merupakan sintak ini. Yang pertama yaitu telah mengajukan pertanyaan dulu, terus melakukan penyelidikan ya atau pencarian, eksperimen, penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Nah, sudah kelihatan ya bahwa yang namanya model ini apakah discovery learning? Tentu tidak. Problem based learning? Tidak juga. Apalagi cooperative learning ini juga salah ya. Inquiry learning ini bisa ya, karena project based learning ini tidak bisa. Berarti yang tepat yaitu adalah inquiry learning. Pilihan D.